Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali terhenti pengajian tafsir kita karena kegiatan musyawarah tilawatul Quran. Malam ini akan kita lanjutkan kembali. Pengajian tafsir akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 53. Kita mulai dari Ali Imran ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana, Rabba artinya wahai Tuhan. Ada yang ditakdirkan sebelum Rabba itu ya Rabba. Makanya dia baris di atas, bukan Rabbu. Ya Rabbana sebenarnya. Wahai Tuhan kami. Siapa yang berkata seperti itu? Adalah orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. Ayat yang sebelum ini telah menjelaskan ketika Nabi Isa telah merasakan ada orang-orang kafir Bani Israel itu mengingkarinya, lalu ditanya, siapakah di antara kalian yang akan membantu aku untuk menegakkan agama Allah? Lalu sekelompok orang berkata, Hawariyun. Hawariyun itu artinya orang-orang yang bersih hatinya, yang putih bersih hatinya, yang beriman kepada Nabi Isa. Jumlahnya 12 orang. Nah, itulah yang Hawariyun itu berkata, kamilah yang akan menolong engkau untuk menegakkan agama Allah. Sudah menyatakan seperti itu. Jadi orang-orang itulah sekarang yang mengatakan Rabbana. Hawariyun itulah yang menyatakan wahai Tuhan kami. Amanna, kami benar-benar telah beriman. Bima anzalta, dengan apa yang telah engkau turunkan, yang turunkan kepada Nabi Isa. Apa yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu Injil. Berarti kami telah beriman dengan apa yang engkau turunkan yaitu kitab Injil. Wattaba'na rasulah, dan kami telah mengikuti Rasul. Rasul yang mana? Yaitu Isa Al-Masih ibnu Maryam. Kami telah mengikuti Rasul itu. Faktubna ma'asyahidin. Oleh sebab itu tuliskanlah kami, catatlah kami, atau daftarkanlah kami bersama kelompok
orang-orang yang menjadi saksi, syahidin. Syahidin artinya yang menjadi saksi. Apa yang disaksikannya? Yang menyaksikan keesaan Allah dan menyaksikan kebenaran Isa Al-Masih. Itu yang dimaksud dengan syahidin. Tolong catat kami ya Allah. Tolong daftarkan kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Inilah kata-kata daripada Hawariyun. Orang-orang yang putih bersih hatinya, tulus ikhlas imannya kepada Allah dan kepada Nabi Isa. Nah, kenapa orang itu mengatakan itu? Karena orang-orang kafir Bani Israel itu telah berniat jahat. Nah, dijelaskan oleh Allah, wa makaru wa makarallah. Makaru, mereka telah melakukan makar, telah membuat niat jahat, telah merencanakan tipu daya, wa makaru. Jadi orang-orang kafir telah berniat jahat. Apa niat jahatnya? Dia telah menunjuk orang-orang yang akan menangkap Nabi Isa ini, kemudian dibunuh. Tolong kalian tangkap dan bunuh. Nah, itu makar. Itulah yang dimaksud dengan makar. Lalu wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya itu. Bagaimanapun orang kafir merencanakan tipu dayanya untuk menghancurkan Nabi, Allah akan membalas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu adalah khairul, sebaik-baik pembalas tipu daya. Bagaimana caranya Allah membalas tipu daya? Jadi Bapak Ibu, kelompok-kelompok yang ingin membunuh Nabi Isa tadi sudah berkumpul, sudah dikepungnya rumah Nabi Isa bersama kawan-kawan. Nabi Isa ada di dalam rumah itu. Orang-orang yang 12 orang tadi, murid-muridnya juga ada. Yang akan ditangkapnya Nabi Isa, akan dibunuh. Bagaimana caranya Allah membalas makar itu? Wa biqaulihim inna qatalna al-Masih ibn Maryam, Rasulullah, di dalam surat An-Nisa. Kata mereka, kami telah membunuh Al-Masih anak Maryam itu, Isa anak Maryam yang dikatakan sebagai Rasulullah itu sudah kami bunuh. Lalu apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Mereka itu tidak pernah membunuhnya, tidak mensalibnya. Yang dibunuh dan disalib itu, apa kata Allah? Syubbihalahu. Ada seorang laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Beginilah caranya Allah. Ketika dia menghukum Nabi Isa, ada orang di antara orang Yahudi itu diserupakan wajahnya oleh Allah dengan wajah Nabi Isa, persis seperti Nabi Isa. Inilah Isa, lalu ditangkapnya. Itulah yang dibunuhnya. Siapa orang itu? Namanya Yusa Iskarioti. Itu di dalam bahasa Iskarioti, Yusa Iskariot. Kalau orang situ membaca Yusa Iskariot. Di dalam bahasa Yusa Iskarioti.
Itulah yang dibunuh. Nah, inilah yang dimaksud wa makaru wa makarallah. Mereka telah merencanakan tipu daya, pikiran jahat, dan Allah membalas tipu daya. Nah, beginilah caranya Allah melindungi para nabi, para rasul. Di Bani Israel itu paling banyak rasul diutus oleh Allah. Namun Bani Israel itu tetap tidak percaya kepada rasul. Dibunuhnya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Shu'aib hampir pernah dibunuh. Di Madian di dekat-dekat itu juga. Jadi katanya Nabi Isa itu telah dibunuh. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa orang Yahudi Bani Israel itu ingin membunuh Nabi Isa? Apa sebab? Karena orang Yahudi itu menganggap Nabi Isa ini anak zina. Maryam itu dituduhnya telah berzina. Dia punya anak, tidak punya suami. Inilah yang dibenci oleh orang-orang Bani Israel. Kemudian Isa itu tidak pantas menjadi rasul. Yang pantas menjadi rasul itu adalah dari Bani Israel, dari keturunan raja-raja Bani Israel. Nah, itulah sebabnya orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Yang kedua, kenapa orang Nasrani ingin mensalib? Nah, kata orang Nasrani, disalibnya Nabi Isa itu. Karena kata orang Nasrani, Nabi Isa itu menyerahkan dirinya untuk disalib karena ingin menembus dosa warisan dari dosa Nabi Adam. Karena Nabi Adam berdosa, anak cucunya juga berdosa. Datanglah Isa ini menyerahkan dirinya untuk disalib, menebus dosa-dosa itu. Biarlah dia disiksa, asalkan umatnya dimaafkan dosa-dosa. Nah, itu. Jadi kata Allah tidak seperti itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka itu tidak pernah membunuh Nabi Isa, tidak pernah mensalib. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu berkata Allah, apa kata Allah? Idz qala Allahu ya Isa. Ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan menggenggammu. Ada yang itu menggenggammu, ada yang akan menyempurnakan hidupmu sampai kepada ajal. Jadi setelah aku genggam engkau Isa, wa rafi'uka, aku akan mengangkat engkau ilayya, kepada aku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikan engkau daripada orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa itu tidak mati. Sampai sekarang dia masih hidup. Telah digenggam oleh Allah, kemudian diangkat oleh Allah ke sisinya. Nanti menjelang hari kiamat, dia akan lahir ke dunia. Apa tugasnya diberikan oleh Allah? Yaitu akan menghancurkan patung-patung, menghancurkan salib. Seluruh salib akan dihancurkan. Kemudian seluruh babi akan dibunuh. Itulah tugasnya. Dan syariat yang dilakukannya nanti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu menurut keterangan di dalam tafsir. Wa ja'ilul ladzina tabauka
dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau, alladzina tabauka, orang-orang yang mengikut engkau itu, fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, di atas derajatnya dari orang-orang kafir sampai kepada hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman kepada Isa, walaupun Isa itu tidak ada lagi, sudah diangkat oleh Allah ke langit ke sisinya, namun orang-orang yang beriman kepada Isa menjelang lahir Nabi Muhammad, orang-orang itu di atas derajatnya daripada orang-orang kafir sampai hari kiamat. Lalu kata Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum." Kemudian kepada akulah tempat kembali. Oleh sebab itu kata Allah, "Fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Maka putuskanlah olehmu hukuman, fahkum, hukumlah olehmu atau putuskanlah bainakum antara kamu fima kuntum fihi takhtalifun, terhadap apa yang ada kamu perselisihkan. Jadi apa yang kamu perselisihkan, hukumlah dengan adil, hukumlah dengan hukum syariat. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa u'adzibuhum adzaban syadida, maka aku, itu artinya aku, u'adzib, aku akan mengazab mereka azaban syadida, dengan azab yang keras. Itu kata Allah, itu janji Allah. Orang-orang kafir itu akan diazab dengan azab yang keras. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi orang kafir, yang namanya kafir, yang termasuk kepada kategori kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada hari akhirat, itu orang kafir namanya. Itu orang itu akan mendapat dua siksaan, akan diberi dua siksaan oleh Allah. Fi dunia wal akhirat, satu di dunia, yang kedua nanti di akhirat. Di dunia ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, nanti orang-orang kafir yang melawan engkau wahai Muhammad akan diberi azab. Dalam peperangan dia akan banyak mengalami kematian, akan merasakan betapa sakitnya mati karena peluru, karena pedang. Kemudian akan banyak ditawan dan akan dipaksa membayar. Kalau masih hidup dia, orang-orang kafir itu di lingkungan umat Islam akan dipaksa membayar pajak, upeti, dipaksa membayar pajak. Jadi akan tersiksa dia selama hidupnya. Begitulah dijamin oleh Allah. Dan di akhirat nanti siksaannya masuk ke dalam api neraka, dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah yang dimaksud dengan azaban syadidan, azab yang keras. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka dari penolong yang akan menolong untuk membebaskan dari semua siksaan itu. Inilah nasib orang-orang kafir diceritakan oleh Allah di dalam ayat ini. Kenapa diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad? Supaya Nabi tahu dan umatnya pun tahu. Jadi kalau engkau ditantang, diingkari oleh orang-orang kafir di Mekah, Nabi Isa seperti itu juga dulu di kalangan Bani Israel. Diceritakan. Itulah gunanya Allah, maksud Allah menceritakan ini kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad menyadari
dan dia akan tetap sabar bagaimanapun intimidasi, siksaan yang diberikan pada orang-orang kafir di Mekah pada waktu itu. Itulah kira-kira bapak-bapak dan ibu, kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbana amanna bima anzalta wa tabaqna rasulah. Wahai Tuhan kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan, yaitu Injil, dan kami telah mengikuti Rasul itu, yaitu Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Wa makaru wa makarallah, mereka itu telah merencanakan tipu daya yang jahat, dan Allah membalas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin, Allah adalah zat sebaik-baik pembalas tipu daya. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menggenggam engkau dan akan mengangkat engkau kepadaku, mensucikan engkau dari orang-orang kafir, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas derajatnya daripada orang-orang kafir. Ila yaumil kiamat, sampai kepada hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah tempat kembalimu. Fahkum bainakum bima kuntum fihi takhtalifun, maka putuskanlah hukuman di antara kamu terhadap apa yang ada kamu perselisihkan. Fa ammal ladzina kafaru fa mu'adzibuhum adzaban syadida. Adapun orang-orang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang keras. Di dunia wal akhirah, yaitu di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak adalah bagi mereka orang-orang yang akan menolong. Demikian saja, mari kita baca terjemahannya secara bergantian.